Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang menjadikan dunia ini tempat tinggal kita yang sementara, yang selalu mengingatkan kita akan perpindahan, bahwasanya tempat akhir kita, kembali kita adalah negeri akhirat yang kekal selama-lamanya. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidayah, petunjuk, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini untuk sama-sama menambah ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia utama, tauladan, contoh perilaku manusia dari segala seginya, dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi muamalahnya, dari segi peri kehidupannya, semua sisi kehidupannya adalah contoh teladan bagi kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, malam ini kalau dalam hitungan hijriyah, maka kita akan meninggalkan tahun 1441 hijriyah. Kita menginjak di tahun baru 1442 hijriyah. Jadi malam ini bertepatan 1 Muharram. Bagaimana sikap kita tentang pergantian hari, waktu, detik, bulan, tahun? Kita ambil dari surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa ulul albab itu? Siapa orang yang mau berfikir itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan senantiasa memikirkan, fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dari hasil pemikirannya itu, hasil perenungannya itu, dia mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Yang namanya pergantian hari, detik, bulan, tahun adalah hal yang lumrah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua adalah makhluknya, ciptaannya, atas kehendaknya.
Dan sebagaimana makhluknya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan, mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain, memberi keistimewaan sebagian ciptaannya atas sebagian yang lain. Tetapi tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan. Maka keyakinan yang harus kita hapus sebagai orang yang berakidah yang lurus, berakidah yang benar, tidak boleh ada keyakinan ada hari-hari buruk, ada hari-hari sial, ada bulan-bulan sial, ada bulan-bulan buruk. Yang ada adalah bulan-bulan yang mulia, yang diutamakan. Yang ada adalah waktu-waktu yang mulia. Dan waktu-waktu yang mulia itu bukan karena apa-apa, tetapi karena ada ibadah di dalamnya. Seperti 10 hari di awal bulan Dzulhijjah kemarin, dia menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala orang yang berbuat baik, beramal kebajikan di dalamnya. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang disucikan, yang dimuliakan karena ada ibadah puasa, ada sholat tarawih, ada banyak faedah yang bisa didapat di dalamnya. 10 malam terakhir di bulan Ramadan menjadi istimewa karena ada malam Lailatul Qadar. Begitu juga tempat-tempat ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan nas yang jelas. Seperti sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahala di dalamnya. Sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahala sholat di dalamnya. Sholat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan pahala sholat di dalamnya. Itu saja. Tidak ada dalil-dalil lain yang mengutamakan atau menjadikan sesuatu tempat atau waktu-waktu yang lain kecuali dengan nas yang harus kita yakini kebenarannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka sikap kita tidak boleh menganggap ada sikap khurafat, tahayul, tatoyur, beranggapan sial terhadap hari-hari tertentu, terhadap bulan-bulan tertentu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda. Ini kalau orang itu mempelajari penciptaan langit dan bumi, astronomi, akan membuat kesimpulan bahwasanya ternyata di alam semesta ini ada miliaran benda-benda langit. Dan kalau bumi ini diibaratkan satu kelereng, mungkin matahari itu seperti bola basket. Ternyata matahari yang kita anggap sebagai benda yang paling besar menurut sebagian manusia atau sebagian besar manusia, ternyata bukan yang paling besar. Justru benda yang paling besar yang pernah ada di alam semesta ini, kalau dalam ilmu astronomi, matahari itu sebesar sel darah putih. Maka benda yang terbesar adalah sebesar benua Amerika. Dan itu jumlahnya miliaran. Dan semua kullu fi falaki yasbahun. Semua beredar dengan garis edarnya, gak ada yang tabrakan. Gak ada yang saling senggolan. Karena ketika salah satu benda itu menjadi tidak beraturan, maka akan kacau seluruh alam semesta. Maka orang yang mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, apapun dasar atau basic ilmunya, dia pasti akan mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Berarti ada Tuhan yang menciptakan dan layak untuk disembah, kita patuhi, kita taati.
Dan alhamdulillah, insya Allah malam ini pembahasannya sudah malam 1 Muharram, pembahasannya tentang kuburan. Masail jahiliyah yang akan kita bahas tentang kuburan. Ini masih mengulang beberapa masalah sebelumnya, ada 2. Yang pertama, as-samanun ittikhadu qubura amyaihim wa salihihim masajid. Yang pertama, orang-orang jahiliyah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh yang ada di antara mereka yang sudah meninggal dunia menjadi masjid. Itu sudah ada sejak zaman dahulu, zaman jahiliyah. Dan Nabi SAW melarang itu. Nabi SAW melarang. Ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya beliau SAW, berulang kali beliau itu pingsan karena demam yang sangat tinggi. Kemudian minta disiram atau diguyur air untuk meredakan demamnya. Ketika sadar, yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadu qubur amyaihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masih dalam keadaan yang sakit tadi, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur amyaihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Laula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau tidak karena larangan ini, tentu kuburan nabi akan ditinggikan, akan dinampakkan. Ghairu annahu khosya, karena ditakutkan akan menjadi apa? Tempat ibadah. Dijadikan masjid, dijadikan tempat untuk beribadah. Au khusya an yuttakhadha masjidan. Takut dijadikan masjid. Lafal yang lain masih sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda, Allah Subhanahu wa taala membinasakan Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Kemudian riwayat dari 2 sahabiyah yang ikut hijrah ke Habsyah di negeri yang Nasrani. Mereka di gerejanya itu digambar patung-patung dan gambar-gambar orang-orang suci yang sudah meninggal dunia. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah, dua-duanya hijrah ke Habsyah. Lalu melihat gereja-gereja di sana dihias dengan lukisan-lukisan, dengan patung-patung. Maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu as-salih. Sesungguhnya mereka orang Nasrani ini, ketika ada orang ar-rajul as-salih, orang soleh di antara mereka, famata, kemudian orang soleh itu mati. Nah, kalau orang sana mengatakan orang apa? Orang suci itu santo. Banau ala qabrihi masjidan. Kalau ada orang suci yang meninggal dunia, maka mereka menjadikan di atas kuburannya ada masjid atau tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Dan mereka membuat hiasan atau menggambar gambar-gambar orang soleh itu. Faulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk Allah di hari kiamat. Hadis terakhir yang akan saya sampaikan tentang larangan ini agak panjang. Ini yang bisa menegaskan bahwasannya Rasulullah sangat melarang
menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi An Jundub radhiyallahu taala anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, inni ubarri'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri dari Allah untuk menjadikan kekasihku di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadani khalila. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan aku khalilan, kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahima khalila, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim juga khalilan, kekasih Allah. Walau kuntu, seandainya aku muttahidan min ummati khalilan, seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan salah seorang dari umatku sebagai kekasih khalilan, latahattu Abu Bakrin khalilan, aku akan menjadikan Abu Bakar ini khalilan, kekasih. Maksudnya orang yang sangat disayangi, sangat dicintai karena kebenaran. Ala wa inna min man kana qablakum kanu yattahiduna qubura amjaihim wa salihim masajid. Sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattahidul qubura masajid. Maka kalian jangan sekali-kali menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari hal itu. Rasulullah SAW melarang. Apakah yang dilarang ini wujudnya, bentuk bangunannya sebagai masjid? Maka kita bisa mengambil pengertiannya secara umum. Yang dimaksud dengan masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk menyembah Allah, atau justru tempat itu, kuburan itu yang disembah. Bisa hal itu. Ataupun tidak disembah, tetapi dijadikan tempat untuk ibadah walaupun tidak dibangun. Dijadikan tempat ibadah walaupun tidak dibangun sebuah bangunan, kemudian beribadah di situ di kuburan. Maka itu disebut masjid juga, karena tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah. Maka segala bentuk peribadatan hendaknya di tempat yang semestinya, yang sudah ditentukan. Dan ini sudah dilarang sejak Rasulullah SAW masih hidup. Sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan. Dan ini menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tapi apakah kebiasaan ini hilang zaman sekarang? Justru malah banyak. Hari-hari ini, di bulan Muharram ini, banyak ritual-ritual yang bertempat atau mengambil tempat di kuburan-kuburan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang memberikan kepada kita hidayah, petunjuk. Kita menghabiskan malam di malam awal atau malam 1 Muharram ini di dalam masjid, belajar, mendalami ilmu agama. Tapi ada sebagian orang lain yang masih mengaku beragama Islam, tapi ketika di malam 1 Muharram itu, kalau orang Jawa mengatakan malam 1 Suro ini, banyak yang di kali, ada yang di bawah pohon, ada yang di kolam, ada yang di laut, ada yang di gunung. Mereka mengatakan sebagai tirakat. Apakah itu diajarkan? Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Bab selanjutnya, Al-Hadiyah was Tsamanun,
ittikhadu athari anbiya'ihim masajid kama dzikra an Umar. Yang ke-81, mereka menjadikan bekas-bekas athar, peninggalan anbiya'ihim, peninggalan para nabi mereka, masajid, sebagai masjid. Kalau tadi kuburan nabinya ada jasadnya di situ, ini tidak, peninggalan sejarahnya. Kama dzikra an Umar, sebagaimana nanti ada kisah tentang Umar bin Khattab. Apakah ini juga terjadi? Terjadi. Sejak zaman dahulu terjadi dan sampai sekarang terjadi. Apa yang terjadi dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini paling tegas, sahabat, paling tegas. Akidahnya paling lurus. Banyak ide-idenya yang disetujui bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, orang-orang selepas ibadah haji kan di Masjidil Haram atau di Tanah Haram, kemudian di Arafah, kemudian selesai dari ritual ibadah haji, jamaah haji yang banyak itu, tentunya dengan sesuai syariat yang sudah berlaku. Lalu didapati serombongan orang, ini masih di zaman sahabat, berarti mereka para tabi'in. Sahabat masih hidup. Mereka berombongan berkumpul mengadakan suatu mungkin ibadah atau perkumpulan di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabat di pohon yang dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabat. Pohon itu dikunjungi, dikerubuti, dijadikan, wah ini dulu loh tempat sejarah, tempat Nabi membaiat para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Ini dulu para sahabat-sahabat yang mulia yang berjanji setia membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah penghabisan. Nah, mereka mengenang itu atau membuat ritual di situ. Oleh Umar radhiyallahu anhu dipotong, ditebang pohonnya. Untuk apa? Mencegah supaya generasi yang selanjutnya tidak menjadikan ini lebih parah. Dianggap ini ada keramatnya. Oh, dianggap ini ada keistimewaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi dan Rasul selalu bermunajat menyendiri di Gua Hira. Kemudian wahyu yang pertama yang beliau terima, yang disampaikan oleh malaikat Jibril, beliau terima di Gua Hira. Setelah beliau menerima wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian berdakwah, berjihad fisabilillah. Apakah beliau sebulan sekali ke Gua Hira atau setahun sekali nengok Gua Hira? Tidak pernah. Para sahabat juga tidak ada yang membuat ritual setahun sekali ke Gua Hira atau di Gua Thaur ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar hijrah kemudian berlindung di situ. Tidak ada membiasakan atau membuat ritual di tempat-tempat yang bersejarah. Ini tempat bersejarahnya para nabi. Bagaimana dengan tempat sejarah yang ada di kita? Kadang-kadang hanya ini petilasan yang nggak jelas asal usulnya. Oh, ini ada batu, ini katanya dari zaman Gajah Mada. Oh, ini ada tonggak, ini katanya zaman Majapahit. Oh, ini ada, dan segala macamnya. Kemudian disimpan, kemudian dijadikan sesuatu hal yang istimewa, yang dianggap istimewa. Betapa banyak
hal-hal seperti itu yang masih ada dalam lingkungan masyarakat kita. Dan itu terjadi di hari-hari sekarang ini. Apakah kita tidak boleh belajar tentang sejarah, tidak boleh melestarikan sejarah? Boleh. Tetapi bukan untuk diagungkan, bukan untuk dianggap sebagai sesuatu keistimewaan. Oh, ini ada kelebihannya. Oh, kalau kita duduk atau ibadah atau sholat di sini nanti punya kelebihan, nanti mendapat karomah, mendapat kesaktian, mendapat keberuntungan. Ini godaan-godaan dan bisikan-bisikan semacam ini yang dihindari untuk membersihkan akidah umat Islam. Ini yang ingin kita fahamkan kepada umat kita. Banyak sebetulnya contoh. Kalau dulu zaman saya masih kecil, saya masih ingat sekali. Ya di bulan-bulan ini kan di daerah kita ada yang namanya tradisi nyadran. Tidak hanya di laut, tidak hanya di gunung, yang di bagian sawah ada juga. Kalau di daerah saya, daerah utara sana, di sawah yang utara itu ada 2 pohon besar. Jadi di tengah persawahan itu ada 2 pohon besar. Setiap nyadran itu nanti nyembelih kambing di situ. Kemudian kenduri atau mengadakan selamatan di situ. Ini mungkin ibadahnya menyembelih kambingnya lillahi ta'ala, mungkin saja. Karena untuk dimakan. Ketika menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah, tapi dia di tempat yang di situ menjadi ritual-ritual yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya. Kalau untuk bersedekah silahkan saja, di mana saja, tidak perlu mengambil tempat yang khusus, tidak perlu menjadikan sebuah ritual. Dan sayangnya kita masih banyak harus berjuang untuk memahamkan, untuk memberikan penjelasan, untuk menyadarkan banyak masyarakat. Kalau di daerah perkotaan dan kebiasaan itu yang saya sebutkan tadi, ya yang saya tahu sekarang sudah berkurang atau mungkin sudah hilang. Sudah hilang dengan sendirinya. Sudah tidak ada ritual seperti itu lagi. Apalagi di daerah perkotaan, ini mungkin sudah agak berkurang. Tapi kalau kita lihat ke daerah yang agak selatan, kayak daerah yang pegunungan dan pedesaan, hal-hal semacam itu masih diyakini, masih ditekuni, masih dijalani. Dan ini berkaitan dengan akidah. Apalagi kalau di kota-kota yang lain yang masih punya latar belakang kerajaan yang kuat, seperti Keraton Solo, Keraton Jogja, ada ritual tertentu di malam 1 Muharram ini. Ada arak-arakan, ada pawai, ada pusaka, dan lain sebagainya. Yang itu justru mengundang kesyirikan yang sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Padahal mayoritas mereka beragama Islam. Kemerdekaan yang kita nikmati, kemerdekaan yang kita rasakan kemarin, kita peringati, harusnya adalah merdeka sebagai manusia seutuhnya, yang tidak lagi menyembah kepada yang di bawah manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta ini, dunia dan isinya itu ditundukkan untuk kepentingan manusia. Buktinya apa? Manusia yang bisa memanfaatkannya dan memakmurkannya. Maka kepada siapa kita harus menyembah? Kepada yang Maha Pencipta. Kepada yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rizki kita, yang mengatur alam semesta. Ini berkaitan dengan
ritual-ritual yang terjadi dan masih ada di zaman kita sekarang, zaman yang masih kita alami, zaman modern seperti ini. Masih selanjutnya tentang kuburan. As-saniyah was-samanun. Ittikhadus suruj alal kubur. Menjadikan kuburan itu ada lampu-lampu, atau membuat lampu-lampu di kuburan untuk sebagai tanda bahwa itu kuburan-kuburan orang istimewa yang disucikan atau dikeramatkan atau dikultuskan. Agama Islam sangat menjunjung harkat dan martabat manusia dan menghormati hak manusia selama masa hidupnya. Tetapi dalam agama Islam yang namanya amal manusia itu terputus ketika dia sudah meninggal dunia, kecuali 3: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang lainnya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. Maka manusia dihormati dan dijadikan menjadi makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, semulia-mulianya. Maka dihormati. Bahkan sampai meninggalnya harus dikubur, dimandikan, dikafani, diperlakukan sebagai manusia yang dihormati. Tapi habis di situ. Tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap orang yang sudah meninggal, karena amalnya sudah terputus. Sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Tidak bisa menolong orang yang masih hidup. Justru yang masih hidup ini yang bisa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW, ini dari Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid wasyuruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur, perempuan yang ziarah kubur. Wal muttahidina 'alaihal masajid, dan yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, wasyuruj, dan lampu-lampu yang bercahaya yang untuk dijadikan tanda-tanda, oh ini kuburan orang-orang istimewa yang patut dikunjungi, yang patut diagungkan. Ada 3 hal di situ. Yang pertama adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Sesungguhnya ini banyak yang dilalaikan atau banyak yang tidak memahaminya. Mungkin memang ada ikhtilaf. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan kalau berdasarkan hadis ini, karena dilaknat maka dia termasuk dosa besar. Jadi perempuan itu dilarang untuk ikut ziarah kubur. Sebetulnya itu yang saya dapati tidak hanya ibaratnya dalam pengertian kita yang memahami akidah yang benar seperti ini. Dalam tradisi orang-orang NU sendiri, saya tahu, saya hidup di daerah atau pernah mengunjungi daerah seperti itu, yang pengaruh kiainya itu sangat kuat. Itu sangat aib kalau ada perempuan itu ikut ziarah masuk ke dalam kuburan. Itu aib. Jadi di daerah Jawa Timur sana
Daerah tempat pesantren banyak. Jadi mayoritas orang-orang NU sendiri. Tetapi mereka sangat disiplin dalam menerapkan hadis ini, larangan ini. Sama sekali tidak ada satu orang pun perempuan yang ziarah kubur. Sama sekali. Dan itu memang ajaran dari para kiainya. Dan itu yang benar. Walaupun nantinya mungkin kalau ada orang yang membantah bahwasanya larangan ziarah kubur bagi perempuan itu ikhtilaf, bisa-bisa saja. Karena dalam suatu hadis yang lain Rasulullah SAW mendapati seseorang perempuan yang menangis ketika sedang ziarah kubur. Ketika ditegur perempuan itu, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak bersabar? Nah, perempuan ini tidak tahu kalau yang menegur adalah Nabi SAW karena tidak kenal. Kamu tidak mengalami seperti apa yang aku alami. Lalu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian perempuan ini diingatkan oleh temannya, itu yang mengingatkan kamu tadi adalah Rasulullah SAW. Kemudian perempuan itu meminta maaf kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu yang menasihati aku adalah engkau. Maka Rasulullah mengatakan, yang namanya sabar adalah ketika kejadian pertama orang itu bisa menguasai dirinya, tidak larut, tidak goncang, maka dia yang disebut punya kesabaran. Nah, dari hadis yang kedua ini yang Rasulullah menjumpai perempuan yang menangis ketika ziarah kubur ini, Rasulullah tidak melarang. Nah, maka ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak dilarang. Mungkin ini ikhtilaf, tetapi dalam hadis yang ini itu Rasulullah SAW melaknat perempuan yang ziarah kubur. Yang kedua, wal muttahidina 'alaihal masajid, dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, ini pembahasan yang sudah kita lewati. Wasyuruj, dan lampu-lampu. Sesungguhnya tidak hanya lampu saja. Kalau yang saya lihat daerah kita, daerah Pantura, Batang, Pekalongan dan sekitarnya ini sebetulnya kalau dalam masalah kuburan sebetulnya lebih mendekati dengan kesunahan. Kenapa? Karena banyak peraturan di di kuburan-kuburan itu ditulis dilarang mengkicing, dilarang menyemen, dilarang membuat bangunan di atas kuburan, dan itu sudah benar kalau itu dijalankan sesuai dengan aturannya. Tapi ketika kita jalan ke daerah yang ke agak selatan atau ke timur, Semarang, ke Solo, ke Jogja, itu lebih parah pelanggarannya. Karena kalau di Solo, saya pernah di sana itu, bukan hanya ditinggikan atau disemen atau dikijing, bahkan dibuat kamar-kamar. Dan di kamarnya nanti dikasih lemari kalau itu punya perempuan, dikasih macam-macam. Itu punya orang Islam. Padahal dilarang untuk membuat bangunan di atas kuburan. Dalam madhab Syafi'i sendiri dilarang menyemen, meninggikan kuburan. Ini yang dijadikan pelajaran bagi kita bahwasanya tidak boleh berlebih-lebihan. Yang satu karena akidah, tidak boleh menjadikan sesuatu itu menjadi penyebab orang beranggapan, oh ini kuburan ada keistimewaannya, oh ini kuburan ada sesuatunya. Dan yang paling ringan adalah pemborosan, mubadzir. Karena kuburan sudah tidak bermanfaat, apalagi. Gak perlu dibiayai dengan dengan biaya yang besar, dibangun, dibuat mewah, Jadi kalau ada kuburan-kuburan yang Islami tetapi mewah, super mewah, itu sama sekali tidak sesuai dengan syariat Islam.
Nah, itu 82. Masih tentang kuburan. As-salisah was-samanun ittikhaduha a'yadan. Menjadikan kuburan-kuburan itu a'yad. A'yad itu jamak dari Id. Id, hari raya, perayaan. Jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah menjadikan kuburan-kuburan ini tempat perayaan. Tempat merayakan sesuatu atau ibadah yang mengumpulkan banyak orang dengan perayaan-perayaan tertentu. Dan ini masih banyak terjadi. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, perayaan. Wasallu alayya, dan selawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu harus mendatangi kuburan orang yang kita doakan. Id itu dari kata ada yaudu, artinya kembali. Ayat, id berarti sesuatu yang berulang-ulang. Idul Fitri terjadi setiap setahun sekali setelah bulan puasa. Idul Adha di bulan Dzulhijjah setahun sekali berulang, maka itu disebut id. Kalau kita membuat perayaan ibadah ritual tertentu di kuburan atau di tempat-tempat yang dianggap sebagai keramat atau peninggalan sejarah, maka itu disebut perayaan. Dan kalau itu hubungannya dengan ibadah, maka harus ada dalilnya, harus ada dasarnya, harus ada penjelasannya, alasannya. Hadisnya masih berulang-ulang. Rasulullah SAW bersabda, la tatahidu qabri idan wala buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, sebagai perayaan, sebagai tempat dirayakan yang orang datang berduyun-duyun. Wala buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Selawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, azan dulu, kita jeda. Bismillah. Kita lanjutkan. Nah, Rasulullah SAW saja melarang kuburannya dijadikan tempat perayaan, tempat yang menjadi hari raya. Apalagi kuburan orang lain. Apalagi kuburan yang bukan nabi. Apalagi banyak kuburan-kuburan itu yang diakui atau dikatakan, oh ini kuburan si fulan, ini si fulan, si fulan. Padahal nggak jelas asal usulnya. Ketika diteliti di dalamnya ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian ini masih banyak terjadi di lingkungan kita. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, sebagai hal-hal yang dirayakan. Jadi kalau ada perayaan di kuburan sana masih sampai mengundang ribuan orang jemaah atau mengundang orang dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah yang lain. Bahkan terjadi di daerah kita sendiri. Yang namanya kuburan di sini, bahkan dari luar negeri saja banyak yang ziarah ke Indonesia ini untuk merayakan kuburan, menjadikan tempat perayaan. Bahkan di masa-masa seperti ini saya lihat masih banyak
rombongan-rombongan yang ziarah-ziarah itu menjadikan perayaan di kuburan dengan berbagai ritualnya. Terakhir yang akan kita bahas, ar-rabi'ah was-samanun ad-dabhu indah, menyembelih di dalamnya atau di situ, di kuburan, dijadikan tempat penyembelihan, tempat menyembelihan. Padahal mungkin menyembelihnya macam-macam niatnya. Mungkin niatnya untuk sedekah, mungkin niatnya untuk mengagungkan penghuni kubur. Nah, ini yang tidak boleh. Atau mungkin untuk menjadikan penghuni kubur itu punya kelebihan. Jadi ada yang meyakini kalau orang itu meninggal karena dulunya orangnya suka menjamu tamu, suka bersedekah, maka dia menyembelih untuk orang itu karena di waktu meninggalnya juga bisa biar dia itu bersedekah. Sedekahnya untuk binatang buas katanya. Atau karena dulunya dia itu sering menjamu tamu, maka ketika sudah meninggal ya menyembelih untuk orang itu untuk dibagikan orang-orang fakir miskin supaya dia punya nilai sedekah. Tapi semua ini tidak boleh dilakukan di kuburan atau tempat-tempat yang jadi perayaan penyembahan terhadap berhala. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ada seseorang yang bernazar, "Ya Rasulullah, saya bernazar ingin menyembelih di Buana." Buana itu suatu tempat. Maka ditanya oleh Rasulullah, apakah di sana itu ada perayaan untuk berhala? Tidak ya Rasulullah. Apakah di sana ada berhala yang disembah? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu laksanakan nadarmu, karena tidak ada yang menghalangi, tidak ada gangguan atau ilah yang melarangnya untuk melaksanakan nadarnya tersebut. Jadi kalau di situ ada ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh orang atau berhala atau selain ibadah kepada Allah, maka tidak boleh. Jadi menjadikan kuburan sebagai tempat untuk menyembelih atau mengorbankan sesuatu. Kalau yang dikorbankan adalah kepada penghuni kubur, jelas itu syirik. Kalau menyembelihnya itu niatnya untuk penghuni kubur, berarti itu syirik. Atau untuk mengagungkan, kan masih banyak. Kalau zaman dahulu kan kalau mau ada jembatan nyembelih, kemudian meletakkan kepala sembelihannya di situ. Kalau ada bangunan-bangunan tertentu atau hal-hal tertentu disembelih di situ. Nah, hal-hal seperti ini yang jelas berbau kesyirikan yang tidak boleh. Kalaupun bukan untuk itu, tetapi untuk kemaslahatan, misalnya untuk untuk bersedekah, tetap tidak boleh di tempat yang di situ punya persepsi bahwa di situ untuk ritual penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas sampai Ar-Rabi'ah was-Samanun 84 tentang menyembelih di kuburan. Jadi itu termasuk hal-hal yang dilarang. Tidak boleh
menjadikan kuburan itu masjid. Dan yang salah lagi adalah sudah tahu ada masjid di situ, kemudian orang yang baru meninggal dikuburnya di depan masjidnya, atau berwasiat untuk dikubur di samping masjidnya. Ini justru menjadikan orang yang ibadah di situ malah terganggu, atau tidak tidak suci lagi. Sangat disayangkan. Niatnya katanya, biar bisa mendengar orang ngaji terus menerus, biar bisa mendengar orang sholat terus menerus. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar, sudah terlepas amalnya, sudah terlepas pahalanya, terputus pahalanya, kecuali yang 3 tadi. Tidak boleh dijadikan masjid, tidak boleh dijadikan lampu-lampu yang menimbulkan bahwa di situ kuburan yang diagungkan, yang dikultuskan, atau menjadikan peninggalan para nabi, para rasul, atau orang-orang selainnya sebagai masjid, sebagai tempat yang keramat, sebagai tempat yang dinilai punya nilai khusus untuk ibadah, atau menjadikan kuburan sebagai perayaan, menjadikan kuburan sebagai tempat penyembelihan untuk kurban. Nah, wallahu taala a'lam. Hal min soal. Wallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya gini, tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh meninggikan kuburan atau membangun bangunan di atas kubur. Pertanyaan saya gini, ada satu bongkar kuburan kemudian dipagar, apakah itu masuk bangunan? Sebagai contohnya di depan itu. Kalau pagar itu bukan bangunan. Yang dimaksud dengan meninggikan bangunan adalah kuburannya itu kemudian disemen atau dijadikan ada bangunan di atasnya. Kalau pagar itu untuk memagari. Justru itu malah disyariatkan karena untuk membatasi. Kalau pagar itu bukan termasuk hal yang dilarang. Justru itu untuk membatasi bahwa ini batasnya kuburan. Oh, ini batasnya yang bukan kuburan. Wallahu taala alam. Nah, kalau lampu tujuannya untuk penerangan jalan misalnya, ini yang ke sana adalah kuburan. Jadi biar jelas orang tidak kesasar ke sana, enggak mengapa. Tapi kalau menjadikan ada kebiasaan orang itu setelah meninggal dunia ditanam ada lampu di atasnya. Nah, itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Allah taala a'lam. Hal min soal. Fadhal. Hah? Biasanya ada ritual yang kalau di tempat mana misalnya atau mati muda itu biasanya ditanamin pohon pisang. Macam-macam. Yang namanya ritual itu macam-macam. Kalau di tempat kita di sini, kalau ada orang meninggal, orangnya belum menikah, itu ada yang melepaskan ayam yang jago atau ayam betina gitu. Itu macam-macam dan itu nggak ada dasarnya. Kalau pohon juga nggak ada perintahnya, nggak ada dasarnya. Allah taala alam. Macam-macam, tergantung daerahnya masing-masing. Ada beberapa ritual tertentu yang khusus di daerah-daerah masing-masing sesuai dengan keyakinan masyarakatnya tersebut. Allah taala alam. Jadi kebetulan pas ini malam 1 Muharram pembahasannya tentang kuburan dan itu masih berkenaan erat dengan budaya yang masih banyak dilakukan dan dijalani oleh sebagian besar masyarakat kita. Semoga kita terhindarkan dari kesyirikan, dari yang kita tahu ataupun yang tidak tahu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang ikhlas lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fadhal. Kalau amalan khusus yang disyariatkan, karena di bulan Muharram ini kan termasuk bulan haram. Bulan haram berarti
dilarang kita bertikai, bersengketa, bermusuhan, dan banyak dianjurkan untuk beramal solih, terutama di puasa Asyura. Nah, puasa Asyura. Dan ada yang mengatakan atau berpendapat untuk menyelisihi orang Yahudi berarti kita 9-10 atau tidak sama dengan mereka. Nah, jadi itu yang ya secara umum banyak beramal soleh, bersedekah. Mungkin biasanya kalau di bulan-bulan Muharram ini banyak orang menyantuni anak yatim karena katanya pahalanya sangat besar. Tapi anak yatim hidupnya tidak hanya di bulan Muharram saja, dia hidup sepanjang tahun. Menyantuninya juga ya sepanjang tahun. Nah, semoga kita bisa mengisi hari-hari ini dengan amal ibadah, dengan banyak bersedekah, dengan banyak beramal soleh, puasa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betul. Kalau dalam madhab Syafi'i sendiri itu tidak boleh. Dalam madhab Syafi'i sendiri sangat keras. Tapi kita mayoritas Indonesia mengatakan madhabnya Syafi'i, tapi tidak ada yang jarang yang mempraktekkan seperti itu. Jadi dalam madhab Syafi'i sendiri tidak boleh. Itu madhab yang paling ibaratnya paling banyak mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, dan mereka mengatakan kita kan Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Tapi kalau dalam masalah kubur mereka banyak menyelisihi madhab sendiri. Sangat keras kalau madhab Syafi'i tentang masalah kuburan. Tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikapur, tidak boleh disemen, tidak boleh ditulisi. Nah, itu banyak yang menyelisihinya. Yang saya kata-kata ini saya nilai tadi, sebetulnya di lingkungan kita itu sudah agak mending, karena secara aslinya peraturan di kuburan-kuburan di kampung-kampung itu kan dilarang untuk menyemen atau istilahnya mengkicing kuburan. Tapi karena orangnya semakin kaya, duitnya banyak, ya pulang kampung disemen, pulang kampung ditinggikan, diganti nisan, ditulisi, di macam-macam. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Fadhol. Nah, jadi walaupun sudah meninggal dunia, manusia tetap dihormati. Walaupun tidak, ya tapi dihormatinya tidak untuk dihinakan, tidak untuk diinjak, tidak untuk dibuat tempat duduk, tidak untuk dilecehkan, itu tidak boleh. Tetap dihormati sebagai tempat peristirahatan manusia. Tetapi tidak boleh juga berlebih-lebihan seperti tadi. Dihormati kemudian dikasih lampu, dikasih hiasan, dikasih bangunan, itu juga pemborosan. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada gunanya. Maka kita menghormatinya dengan tidak mengganggunya, tidak mengusiknya, tidak menjadikannya tempat main-main, tidak dijadikan tempat umum, tidak dijadikan tempat untuk kerja atau tempat untuk berlalu lalang. Nah, jadi tetap tidak boleh. Maka harusnya kuburan itu tertata, ada jalurnya untuk berjalan kakinya, ada jalurnya untuk berziarah. Jadi kadang kita menjelaskan seperti ini dan orang mengatakan, oh ziarah kubur kok katanya dilarang. Siapa yang melarang? Kita tidak ada melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, dianjurkan. Tapi bukan untuk meminta kepada penghuni kubur, bukan untuk mengalap berkah kepada penghuni kubur. Justru kita yang hidup mendoakan kepada yang sudah meninggal dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami.
Meminta ampun kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu disyariatkan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu doa-doa yang sudah biasa kita ucapkan. Dan ketika kita berziarah kubur, ya kita satu ibrohnya adalah zikrul maut. Kita semua pasti akan mati. Yang kedua, kita mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Kita yang masih hidup, masih punya kesempatan beramal, mendoakan kepada mereka supaya mereka dalam kebaikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu saja. Enggak ada ritual-ritual tertentu yang harus kita lakukan dalam masalah ziarah kubur. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Wallah. Dikasih bunga. Kalau dikasih bunga, nah ini kan dalilnya menurut ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, kemudian mengatakan ini penghuninya sedang diazab. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma dan ditancapkan. Semoga azab orang ini diredakan, diringankan selama pelepah kurma ini masih segar. Iya kan? Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin, mengetahui bahwa penghuni kubur itu sedang diadab sekarang? Kalau Nabi kan jelas, dia bisa mengetahui dari wahyu atau dari malaikat, ya kan? Nah kalau kita tidak tahu hal yang gaib, apa kita harus percaya? Semua yang meninggal itu pasti diadab. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita nggak bisa memvonis, itu pasti diazab. Katanya mengkafir-kafirkan nggak boleh. Katanya juga menyalah-nyalahkan nggak boleh. Kita nggak menyalahkan mereka. Justru kita mengharapkan mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menjamin bahwa penghuni kubur itu sedang diazab? Nggak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, kita tidak punya wewenang untuk menjamin bahwasanya ketika dikasih bunga adabnya akan diringankan. Dan itu juga perbuatan Nabi yang tidak ditiru oleh para sahabat. Kenapa? Yang tahu adalah Nabi. Tahu itu sedang diadab, tahu kalau ini dengan pelepah korma ini mungkin dengan doa Nabi adabnya diringankan. Lah kalau kita nggak tahu juga apakah dia diadab atau tidak, nggak tahu juga apakah bunga ini bisa meringankan azabnya atau tidak. Nah, jadi ya itu kembali kepada adat istiadat lagi. Ya mungkin tidak sampai kepada kesyirikan, tapi sesuatu yang bisa dikatakan mubadir, bisa dikatakan juga bid'ah. Tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Berarti syirik itu enggak. Karena tidak ada keyakinan untuk beribadah, untuk mempersembahkan. Karena niatnya adalah untuk meringankan azab. Tapi yang tahu bahwa dia diadab atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa tidak tahu. Rasulullah kalau tidak diberitahu juga tidak bakalan tahu. Karena Rasulullah juga manusia biasa walaupun dia seorang nabi. Dia tahu hal yang gaib kalau diberitahu oleh para malaikat atau dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Wallahu taala. Nah, wallah. Membersihkan rumput, ini malah dianjurkan. Kebersihan itu kan dianjurkan. Membersihkan rumput, membersihkan kerikil, membersihkan apa, itu dianjurkan. Membersihkan kuburan itu dianjurkan, nggak apa-apa. Mentang-mentang kuburan nggak boleh dikasih ini, nggak boleh dikasih itu, berarti dibiarkan jadi belantara, lebat, nggak ada. Enggak. Justru kita membersihkan itu boleh. Sangat dianjurkan. Membersihkan, mencabudi rumput,
meratakan, boleh-boleh saja. Nah, Allah taala selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.